Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melengkapi penjelasan kami tadi malam tentang masalah mencium tangan. Di sini ada juga tradisi di negara kita ini, khususnya saya kurang tahu kalau di sini ya, tapi khususnya di Jawa itu tradisi seorang itu, orang yang lebih muda atau anak itu ketika lewat di depan orang yang lebih tua atau di hadapan orang tuanya itu biasanya sedikit menunduk. Jadi permisinya itu sedikit menunduk, jadi begini ya, jadi membungkukkan sedikit badan, kemudian jalan di depannya itu sedikit menunduk sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua kita ataupun orang yang lebih tua, walaupun bukan orang tua kita seperti guru, ustadz, ya, ulama ataupun orang tua secara umum. Di sini ada semacam kesalahan penetapan hukum ya, karena ada sebagian yang menyatakan itu perbuatan syirik ya, dan ini berat sekali. Ini sebuah kesalahan. Jadi ketika kita menyatakan ini perbuatan syirik, ketika itu orang yang menyatakan secara tidak langsung sudah memurtadkan dan mengkafirkan orang yang mengamalkannya. Berarti kalau di Indonesia itu yang mengamalkan jutaan atau puluhan juta, berarti secara tidak langsung yang menghakimi syirik itu telah mengkafirkan puluhan juta umat muslim, dan itu nanti pertanggungjawabannya berat di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dihisab seadil-adilnya, dan nanti kalau tidak terbukti maka tuduhan itu akan kembali kepada yang mengucapkan. Saya akan jelaskan tentang masalah ini, bahwa ini kekeliruan ya. Ada sebuah hadis dalam Sunan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan selainnya dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, qala rajul, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, arajul minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayan haniyalah, ada seorang laki-laki bertemu dengan saudaranya atau temannya, apakah dia membungkukkan badan untuknya? Dijawab Nabi, qala la, tidak. Nah, ini hadis ini yang disalahpahami oleh sebagian pihak ya, bahwasanya merunduk itu haram hukumnya dan itu termasuk syirik, katanya begitu. Padahal hadis ini maknanya bukan seperti itu. Jadi memaknai dan memahami hadis Nabi itu tidak bisa sekedar diterjemahkan, tapi harus dipahami dengan merujuk kepada keterangan para ulama dan para imam pendahulu kita di kitab-kitab mereka. Yang dilarang dalam hadis ini bukan membungkuk secara mutlak ya, tapi yang dilarang itu adalah membungkuk sampai batasan rukuk. Batasan rukuk itu bagaimana? Seperti kalau kita sholat, tangan kita itu sampai mencapai lutut. Jadi berapa derajat ini? 90 derajat. Persis kalau kita rukuk pas sholat itu sampai datar punggung kita, lah itu yang dilarang di dalam hadis ini. Kalau kita ketemu orang, sahabat, orang tua sampai rukuk ya, itu yang dilarang dalam
hadis ini. Adapun membungkukkan sedikit badan tidak sampai ruko, itu tidak termasuk dilarang dalam hadis ini. Ya, saya akan sampaikan keterangannya, penjelasan ini ya, bukan dari saya ini. Dalam kitab Asnal Matalib jilid 4 halaman 186, Imam Izzuddin bin Abdissalam menjelaskan begini: Tangkisul ru'usi inintaha ila haddi ruku fala yuf'al kasujud. Perhatikan ya, membungkukkan kepala termasuk berarti badan, kalau mencapai seperti batasan ruko sampai ruko, fala yuf'al, jangan dilakukan, tidak boleh dilakukan. Kasujud, sebagaimana sujud. Ruko dan sujud kepada makhluk itu tidak boleh. Paham ya? Ruko dan sujud yang dilarang itu. Tapi kalau membungkukkan badan seperti ini misalkan, ya, seperti ini kan di Jawa gitu ya. Ini misalnya orang tua kita atau kakek kita jalan di depannya itu anak-anak itu bisa nih, permisi Mbak, permisi Bu, ya. Permisi Mbah gitu. Bungkukkan sedikit. Ini bukan ruko. Ruko itu sampai begini. Nah, kalau begini ini ruko ini. Kalau cuma permisi, ini bukan ruko. Ya, bukan ruko juga bukan sujud. Terus beliau melanjutkan, Imam Izzuddin bin Abdissalam, wala ba'sa bima yanqusu an haddir ruku liman yukrimu minal muslimin. Maka tidak mengapa kalau menundukkan badan tetapi tidak sampai batasan ruku dalam rangka untuk memuliakan orang-orang yang pantas dimuliakan dari kalangan kaum muslimin. Ya, ini pentingnya kita merujuk kepada penjelasan ulama. Jangan sampai dalil yang ada itu kita terjemah tok. Bahaya, Pak. Itu paham tekstual, zahir, ya. Karena dalil itu tidak bisa diterjemah semata untuk menyimpulkan suatu hukum, tapi harus dipahami dan dikomparasi dengan dalil-dalil lain untuk menghasilkan sebuah hukum yang benar dan tepat. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh para ulama besar, ulama-ulama yang sampai level para mujtahid seperti Imam Izzuddin bin Abdissalam. Ini bisa dilihat di kitab ya, Asnal Matalib jilid 4 halaman 185. Kemudian senada dengan hal ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Battal rahimahullah taala. Beliau wafat tahun 449 Hijriah di dalam Syarah Sahih Al-Bukhari. Persis sama, agak panjang, enggak perlu saya baca, bisa dirujuk sendiri yang punya kitabnya. Imam Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Al-Bukhari jilid 9 halaman 46. Halaman berapa? 46. Ini penting sekali ya. Jadi seringkali terjadi kesalahan pemahaman itu karena kita hanya bermodal menerjemahkan teks dalil. Padahal dalil itu tidak cukup diterjemah. Saya akan contohkan enggak cukup diterjemah ya. Misalnya gini, ada hadis Nabi yang melarang kalau ada orang lewat di depan sholat, kalau kita sholat terus ada orang lewat di depan kita, Nabi itu memerintahkan fal yuqatilhu fa innahu syaiton, bunuh dia karena dia setan. Terjemahannya begitu. Siapa yang mau mengamalkan ini? Berani nggak mengamalkan hadis ini secara terjemah kok? Kita sholat, anak kita lewat di depan kita bunuh. Ada yang mau mengamalkan terjemah seperti ini? Tidak bisa. Karena maksudnya bukan begitu Nabi itu. Kalau ada orang lewat di depan kita, suruh membunuh itu bukan begitu maksudnya. Itu uslub bahasa Arab, artinya itu jazr. Jazr itu sebuah peringatan keras, tapi bukan terus suruh membunuh benar. Itu majaz hiperbola, majaz penyangatan bahwa berlalu di depan orang sholat itu merupakan satu perkara yang sangat terlarang dalam Islam. Itu nanti masih ada hukum-hukum ya berkaitan dengan misalnya masalah sutra dan lain sebagainya. Itu contoh saja ya, bahwa dalil itu tidak bisa diterjemah, tapi harus dipahami
secara komprehensif, dikomparasi dengan dalil-dalil lain, dilihat pernyataan penjelasan para ulama besar ya pendahulu kita, sehingga nanti bisa disimpulkan hukumnya bagaimana. Jadi yang dilarang saya lagi sujud dan rukuk kepada manusia. Kalau membungkukkan sedikit badan, tidak sampai rukuk dan sujud, maka boleh. Saya contohkan gini, seperti orang-orang Jepang. Nah ini yang terlarang. Orang Jepang itu penghormatan kepada manusia sampai rukuk, bahkan sebagian sampai sujud ke tanah. Ini yang dilarang. Dan umat Islam saat ini nggak ada yang mengamalkan begitu. Sampai saya ketemu bapak saya rukuk itu nggak pernah. Tapi yang kita lakukan termasuk saya itu membungkukkan sedikit badan, memuliakan bapak ibu kita, karena memiliki kedudukan yang begitu luar biasa, agung di hadapan kita, jasa-jasanya untuk kita sebagai anak, kepada guru kita. Nah sekarang anak-anak kecil sekarang, generasi kita ini kalau jalan di hadapan orang tua, langkah tegap seperti tentara, jujuk-jujuk, ya ngajar aja di depan orang tuanya. Na'udzubillah. Gimana adab-adab seperti ini tidak kita terapkan kepada anak-anak kita, generasi kita? Ya, bahkan saya akan tambahkan ya sebuah tambahan faedah itu. Tadi yang dilarang apa? Rukuk dan apa? Sujud kepada manusia. Perhatikan. Kemudian ada tambahan sedikit. Ada fenomena kita sering jumpai juga, ada anak itu paling cintanya sama ibunya. Kadang ya, mau pulang merantau 10 tahun nggak ketemu ibunya, terus ketemu ibunya itu mengingat jasa ibunya itu sampai haru dan sampai mencium kakinya. Gimana kalau mencium kaki? Kan mirip sujud itu. Perhatikan dulu, saya jelaskan. Sujud itu syaratnya ini apa namanya? Apa? Jidat ya, jidat atau kening. Namanya sujud itu jidat atau kening harus menyentuh lantai. Itu namanya apa? Sujud. Seperti kita sujud. Jadi bapak sekalian, kalau sholat sujud keningnya nggak nyentuh lantai, sholatnya batal. Harus sampai kalau masih ngambang gitu, tidak sah sholatnya. Nah, bagaimana fenomena seorang anak kadang mencium kaki ibunya, tapi jidatnya nggak sampai lantai, cuma menyentuh kaki ibunya, kan nggak nempel lantai berarti. Apakah itu termasuk syirik juga? Tidak. Karena di situ jidatnya itu nggak nyentuh lantai, tapi mencium kaki ibunya. Apa ada dalilnya? Ada malahan. Saya sebutkan ya dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari. Jadi ada seorang atau dua orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad SAW. Terus Yahudi ini ngetes Nabi. Ya Muhammad, ada 10 ayat dalam Quran, yang 10 itu ada di Injil. Maaf, di Taurat. Kalau kamu bisa menebak 9 saja, saya atau kami Yahudi itu percaya bahwa kamu seorang Rasul. Bahwa ngetes Nabi. Dijawab oleh Nabi, 1 ayat ini, 2 ayat ini. Tidak hanya 9, sampai 10-10-nya disebutkan Nabi. Ini loh 10 ayat dalam Quran yang ada di kitab kalian, di Taurat. 10-nya disebutkan. Kaget nih 2 orang Yahudi ini. Wah, bener Nabi nih. Karena nggak mungkin yang tahu ini kecuali seorang Rasul. Akhirnya 2 orang Yahudi ini, karena masih fikrohnya masih lurus ya, Tauratnya masih asli, masih original. Akhirnya 2 orang Yahudi ini baru sampai menangis, terus mencium kaki Nabi. Hadisnya dalam Sahih Bukhari, setelah mencium kaki Nabi, bukan sujud, mencium kaki Nabi, setelah mencium kaki Nabi langsung masuk Islam. Hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari. Saya akan bawakan keterangan ulama Saudi yang membolehkan mencium kaki dari pernyataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan begini, al-muhim anna hadaini rajulaini qabbala yadan nabi wa rijlah.
Kesimpulannya, dua orang Yahudi ini mencium tangan dan kaki Nabi, berarti kan? Tangan dan kaki Nabi. Fa'aqarrahuma ala dzalika, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui dua perbuatan ini. Dicium tangannya disetujui, dicium kakinya disetujui. Wa fi hadza, maka dalam hadis ini terdapat dalil jawazu takbilil yadi wa rijl lil insan al-kabir asyaraf wal ilm. Terdapat dalil bolehnya mencium tangan dan mencium kaki seseorang yang mulia dan memiliki keutamaan ilmu, ya. Wa kadzalika takbilul yad wa rijl, demikian juga mencium tangan dan mencium kaki minal adabi, ya, minal abi wal mencium kaki dan tangan bapak dan ibu, perhatikan ya, juga dibolehkan, berarti mencium tangan dan kaki dari bapak dan ibu kita, ya. Wa ma asbaha dzalika, dan semisal dengan itu, li'anna lahuma haqqan wa hadza min at-tawadhu, karena bapak dan ibu kita memang punya hak untuk dimuliakan, dan ini merupakan bentuk tawadhu, rendah hati kita di hadapan orang tua kita. Ini bisa dicek di Syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jilid 4 halaman 451. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merunduk sedikit untuk menghormati orang tua kita, bapak dan ibu kita, para guru kita, orang-orang yang sudah tua, itu diperbolehkan, termasuk mencium tangan, mencium kaki juga diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu sujud dan apa? Sujud dan rukuk yang tidak diperbolehkan. Dalil-dalilnya sudah kami sebutkan, pernyataan para ulama sudah kami sebutkan, referensinya sudah kami sebutkan, bisa dilacak semuanya. Dan silahkan kalau kurang mantap bisa dilacak buku-bukunya tadi, saya bisa dibaca sendiri, bisa dibuka sendiri. Dan ini, kajian ini atau pembahasan ini adalah pembahasan original saya. Saya nggak copy paste dari internet, karena saya hampir nggak pernah ngaji lewat internet, apalagi YouTube. Tapi ini risalah ilmiah yang saya susun dalam bahasa Arab asli, kemudian saya terjemahkan dan saya sampaikan di forum-forum yang saya isi. Ya, ini asli original hasil karya daripada kami, ya, bukan copy paste dari internet. Dan terakhir saya ingatkan ya untuk kita semuanya, dan ini tidak ada maksud apa-apa ya, maksudnya bukan ada maksud dendam atau maksud benci, tidak ada sama sekali. Kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala, kalau ada hal-hal yang memang kurang lurus kita luruskan semata-mata karena Allah, karena menyayangi sesama muslim, dan amanat ilmiah yang Allah bebankan kepada kita untuk disampaikan, supaya tidak ada tanggung jawab di akhirat kelak, ya, untuk tanasul, saling menasihati. Sebagai penutup, kami himbau kepada kita semuanya, termasuk saya, untuk kita hati-hati dari menjatuhkan vonis satu amalan itu syirik, ya, karena itu berat sekali tanggung jawabnya di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sampai tidak minta maaf kepada orang-orang yang sudah kita vonis itu, kelak kita khawatir akan menjadi orang-orang yang bangkrut, karena tuduhan itu akan kembali kepada kita di hari pembalasan nanti. Dan itu berat, makanya saya itu paling berat untuk menjatuhkan vonis tertentu, apalagi dengan kesyirikan atau kekufuran. Jadi coba bayangkan ya, kalau kita menjatuhkan vonis orang yang merunduk sedikit di hadapan orang tua itu syirik, itu ada jutaan dan puluhan juta yang harus kita kafirkan dulu, karena berarti mereka musyrik, pelakunya kan musyrik, karena perbuatannya apa sih? Syirik. Dan ini nanti akan menjadi penyebab kadang seorang hamba itu dimasukkan dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak taubat, dan harus minta pengampunan dan maaf kepada orang yang sudah divonis itu. Tidak cukup taubat saja, tapi harus minta maaf kepada orang yang sampai dihukumi seperti itu. Karena kalau sudah berhubungan dengan manusia itu tidak cukup taubat, tapi harus minta istihlal, penghalalan dari orang yang dizalimi. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat sebagai wawasan dan tambahan ilmu untuk kita semuanya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi